Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yoga Perdana, SEMSM, dosen program studi manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video sebelumnya kita membahas tentang aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis, ya, baru sampai karakteristik pasar. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang market atau dari dalamnya ada yang disebut dengan STP. Apa sih itu STP? Tentunya kalian sudah paham apa itu STP. Pertama, S-nya adalah segmentasi. Ya, dalam segmentasi ini kalian harus memikirkan demografinya seperti apa, demografi bisnisnya seperti apa, ya, geografi bisnisnya seperti apa, psikologis konsumen itu harus dipikirkan. Jangan sampai kalian membuat bisnis yang misalkan letaknya di gunung, misalkan kalian membuat es kelapa muda. Bayangkan masuk akal atau tidak? Kalian membuat es kelapa muda letaknya di gunung, udah mah dingin, makin dingin. Tapi kalau misalkan kalian mikirkan letaknya di gunung, kira-kira yang bisnisnya bakal laku nih, misalkan kopi kah, atau makanan-makanan yang memang hangat atau seperti apa. Nah, itu kalian harus dipikirkan secara matang dari letak segmentasinya, ya. Yang selanjutnya adalah segmentasi dari orangnya tersebut, ya, dari konsumen tersebut. Dari konsumennya kalian memilih mau target yang mana kalian pilih, ya. Segmennya mau seperti apa? Usia muda kah, usia remaja kah, atau usia yang menengah ke atas seperti misalkan ya bapak-bapak kah, atau sudah lansia. Nah, kalian harus memikirkan segmentasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke targeting. Ya, targeting di sini kalian harus memikirkan yang namanya sumber daya. Sumber dayanya harus seperti apa? Ya, kalian harus memilih orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Jangan sampai masalah memasukkan tenaga kerja yang kalian akan rekrut. Ya, selanjutnya kalian harus mengevaluasi. Ya, mengevaluasi dari bisnis tersebut. Kira-kira targetnya ini sudah tepat sasaran atau tidak, ya. Lalu yang harus dipikirkan selanjutnya adalah pertumbuhan segmennya. Nah, setelah pertumbuhan segmen kita masuk ke positioning. Ya, dalam positioning ini kita kembangkan bauran pemasaran per segmen. Ya, tentukan produknya yang unggul. Tentukan produk Anda yang unggul, kira-kira produknya yang menjadi signature-nya apa dari bisnis tersebut, ya. Misalkan kopi signaturnya kopinya espresso, kopinya kopi dari daerah yang ada di provinsi di Indonesia, ataupun kopinya ditambah boba, ataupun kopinya ditambah float atau seperti apa. Nah, itu harus menjadi signature bisnis kalian, ya. Nah, dalam positioning ini, ya, kalian harus menentukan kalian kira-kira orang konsumennya ini untuk menengah ke atas kah atau ke bawah. Nah, kalian jangan sampai menerapkan harga yang mengambang, karena harga yang mengambang itu akan membunuh bisnis kalian sendiri. Kenapa? Bersaingnya dengan bisnis yang sudah publish, ya. Jadi tentukan harga yang kompetitif, jangan sampai harga yang sama dengan brand yang sudah ada. Konsumen kalau harganya tipis pasti lari ke brand yang sudah terkenal, ya. Nah, itu kalian harus pikirkan. Yang quote dari saya dalam STP itu harus move market, ya. Yang kedua, get closer to our customer. Yang ketiga, keep the highest standard. 3 quote itu harus diterapkan dalam bisnis Anda supaya menjadi pembeda dengan bisnis yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke marketing mix. Dulu awal-awal kita mengenal yang namanya 4P, lalu mengenal lagi yang namanya 7P. Sekarang sudah 8P plus S bahkan, ya. Jadi kalian harus menentukan place-nya seperti apa, tempatnya kalian mau di mana, lokasinya mau di mana. Ya, jangan sampai lokasinya kalian yang
tempatnya nyumput gitu ya, atau tempatnya yang tidak diketahui orang, atau tempatnya yang masuk jalan yang memang sempit dan itu cuma ada tempat bisnis kalian di situ aja. Jadi harus yang memang kelewati oleh konsumen, ya. Price-nya, harganya tadi, membuat harga yang kompetitif, jangan membuat harga yang mengambang. Tentunya agar orang-orang tertarik ke bisnis Anda. Promotionnya, mau lewat media sosial kah, atau mode to mode, atau tekniknya seperti apa, kalian pikirkan, ya. Jangan sampai kalian membuat promosi yang sudah jadul, membuat selembaran pakai apa tuh namanya flyer, udah nggak zaman. Sekarang musimnya media sosial, entah itu paid promote kah, ya. Sekarang sudah banyak, ya. Lalu people-nya itu harus seperti apa, ya. Lalu selanjutnya proses, ya. Prosesnya kalian harus pikirkan baik-baik. Dan selanjutnya physical environment. Nah, terakhir adalah produknya. Kalian harus memikirkan produknya. Produknya bakal dibeli oleh konsumen atau tidak. Oke. Selanjutnya kita akan masuk yang namanya forecast. Ya. Forecast di sini adalah untuk kira-kira bisnis kalian ini targetnya akan memenuhi atau tidak, atau penjualannya bakal naik atau tidak, atau penjualannya stagnan atau menurunkan, atau harus ganti produk. Nah, itu kalian harus lihat, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan peramalan ekonomi atau economic forecast, ya. Kalian di sini harus lihat. Kalau memang kondisi ekonominya sedang tidak stabil, terutama ada yang disebut dengan inflasi, kalian harus memikirkan yang namanya harganya itu jangan sampai merugikan ke konsumen, ya. Nah, itu harus tersedia namanya harga yang memang kompetitif, jangan sampai harga yang membuat bingung. Selanjutnya adalah peramalan teknologi ke depan itu seperti apa, ya. Oke, kita lihat misalkan mesin kasir zaman dulu masih pakai keyboard, ya. Mesin kasir dulu masih pakai keyboard, komputer tabung seperti itu. Coba lihat sekarang sudah jarang. Bahkan orang-orang mesin kasir sudah memakai pen atau iPad. Kenapa? Tinggal kalian modal iPad, modal mesin printing cetak, atau sekarang itu sudah paperless, kirim email, ya. Jadi belanja itu sekarang sudah yang namanya memang menggunakan teknologi, tidak zaman menggunakan yang namanya komputer tabung, struknya yang panjang, sudah nggak zaman, tapi menggunakan email struknya itu. Nah, itu adalah suatu kemajuan yang tidak diprediksi tentunya. Nah, itu kalian harus memikirkan, oke, setelah email kalian mungkin nanti ngirim struknya via apa lagi, gitu, ya. Dan yang selanjutnya kalian harus pikirkan adalah peramalan permintaan, ya. Permintaannya kira-kira bulan ini berapa, bulan selanjutnya berapa, bulan seterusnya berapa, atau tahun ini berapa, tahun ke depan berapa. Kalian harus punya peramalan permintaan, ya, dengan memperhatikan kondisi bisnis kalian. Kalau misalkan kondisi bisnisnya sedang tidak sehat, oke, turunkan, ya, target. Nah, itu kalian harus pikirkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek operasional atau teknis, ya. Tujuannya yaitu dapat menentukan lokasi yang tepat, ya. Nah, teknis ini biasanya lebih ke layoutnya, ya. Bahan bakunya seperti apa, ya. Awal mulanya prosedur pengerjaannya seperti apa. Nah, kalian harus membuat prosedur atau langkah-langkah dalam membuat bisnis Anda tersebut, ya. Itu aja mungkin untuk hari ini video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.